musik pembuka yang ceria dan sedikit misterius. Hai para budak Anabul se-Indonesia. Coba ngaku, siapa yang pernah jantungan pas lagi asik scroll TikTok? Tiba-tiba dari atas lemari ada dua mata bersinar menatapmu dengan tatapan. Sedang apa kau, wahai rakyat jelataku? Atau pas lagi cari-cari si Empus ke seluruh rumah sambil panik, ternyata dia lagi santai di atas kusen pintu, nontonin kamu kayak lagi nonton sinetron. Familiar? Tentu saja, kucing dan tempat tinggi itu sudah seperti kopi dan senja, tak terpisahkan. Tapi pernah kepikiran gak, kenapa sih mereka hobi banget jadi Spider-Man KW Super? Apa jangan-jangan mereka diam-diam sedang merencanakan kudeta untuk menguasai dunia dari atas sana? Tenang, tenang. Hari ini kita akan bongkar tuntas misteri psikologi di balik hobi nangkring si bos. Kita akan cari tahu apa yang ada di dalam kepala berbulu itu. Jadi, siapkan camilan favoritmu dan panggil si majikan buat nonton bareng. Dan sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar siapa nama Spider-Man di rumah kalian. Oke, sebelum kita masuk ke inti permasalahan singgasana ini, kita harus mundur sedikit ke zaman Baheula. Ingat, kucing yang sekarang lagi rebahan manja di sofa empukmu itu sejatinya adalah keturunan langsung dari predator gurun yang tangguh, yaitu kucing liar Afrika. DNA mereka itu isinya 99% sama dengan harimau loh. Jadi, jangan heran kalau di dalam tubuh mungil yang suka minta dielus itu bersemayam jiwa seorang pemburu ulung, seorang raja hutan, versi mini. Mereka itu mesin pembunuh yang didesain sempurna. Pendengaran super, penglihatan tajam dalam gelap, dan tentu saja kemampuan memanjat yang luar biasa. Bagi nenek moyang mereka, dunia itu dibagi dua, yang di bawah itu bahaya dan mangsa, sementara yang di atas itu aman dan strategis. Insting purba inilah yang menjadi fondasi dari semua perilaku aneh bin ajaib mereka, termasuk obsesi terhadap ketinggian. Jadi, ini bukan soal gaya-gayaan, ini soal bertahan hidup yang sudah mendarah daging selama ribuan tahun. Alasan pertama dan yang paling utama, ketinggian adalah menara pengawas. Coba bayangkan kamu adalah seorang jenderal di medan perang, di mana posisi terbaik untuk mengamati seluruh pasukan dan pergerakan musuh. Tentu saja dari titik tertinggi kan? Nah begitu pula dengan kucingmu, bagi dia ruang tamu adalah medan perangnya. Sofa adalah benteng, meja adalah pos pemeriksaan, dan kamu? Ya, kamu adalah logistik yang kadang-kadang suka bergerak tak terduga. Dari atas lemari atau kulkas, dia punya bird's eye view, atau lebih tepatnya cat's eye view, ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dia bisa memantau pergerakan cicak di dinding yang lengah, mengawasi tikus mainan yang tergeletak tak berdaya di bawah sofa. Dan yang paling penting, dia bisa melihat kapan kamu akan membuka bungkus camilan favoritnya dari jarak jauh. Ini adalah insting predator murni. Tempat tinggi memberinya keuntungan taktis untuk merencanakan serangan mendadak atau sekadar mengobservasi mangsanya dengan sabar. Jadi, saat dia menatap tajam dari atas sana, dia bukan sedang melamun, dia sedang bekerja. Selain menjadi predator, jangan lupa kucing juga bisa menjadi mangsa. Di alam liar, bahaya bisa datang dari mana saja, terutama dari predator yang lebih besar yang berkeliaran di darat. Anjing liar, serigala, atau bahkan burung pemangsa besar. Apa cara paling efektif untuk kabur dari mereka? Tentu saja, memanjat. Naik ke pohon adalah tiket emas untuk bertahan hidup. Insting kabur ke atas ini masih sangat melekat di otak kucing domestik kita. Meskipun di rumahmu mungkin tidak ada serigala, tapi ada predator versi domestik yang tidak kalah menyeramkan. Misalnya, balita yang suka menarik ekor, anjing tetangga yang terlalu bersemangat, atau yang paling horor, suara vacuum cleaner. Tempat tinggi seperti cat tree atau puncak lemari menjadi zona aman, sebuah benteng perlindungan di mana para monster darat ini tidak bisa menjangkaunya. Ini adalah safe space mereka. Tempat di mana mereka bisa menarik napas lega dan merasa benar-benar aman dari segala ancaman yang ada di lantai. Jadi, ini adalah soal keamanan dan pertahanan diri. Mari kita bicara tentang status sosial di dunia perkucingan. Kucing mungkin terlihat cuek, tapi mereka punya hierarki yang jelas, terutama di rumah yang memiliki lebih dari satu kucing. Dalam dunia mereka, siapa yang paling tinggi, dialah yang berkuasa. Ini bukan bercanda. Kucing yang dominan atau yang merasa paling bos di rumah akan sering mengklaim titik tertinggi sebagai singgasananya.
Ini adalah cara nonverbal untuk mengatakan, "Hei, lihat semuanya, akulah raja di kastil ini. Wilayah ini milikku, dan kalian semua ada di bawahku." Dengan berada di posisi yang lebih tinggi secara fisik, mereka juga merasa lebih unggul secara psikologis. Mereka bisa mengawasi kucing lain tanpa harus terlibat konfrontasi langsung. Ini adalah cara yang efisien untuk menjaga perdamaian dan menegaskan status tanpa perlu adu cakar. Jika kamu punya 2 kucing dan salah satunya selalu nangkring lebih tinggi dari yang lain, sekarang kamu tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali remote TV di rumahmu. Fakta sains sederhana yang sering kita lupakan. Udara panas itu naik ke atas. Yap, sesimpel itu. Kucing adalah makhluk pencari kenyamanan level dewa. Mereka punya sensor internal untuk menemukan spot paling nyaman di seluruh rumah. Di hari yang dingin atau di ruangan ber-AC, bagian atas ruangan seringkali beberapa derajat lebih hangat daripada lantai. Kucingmu, dengan kecerdasannya yang licik, tahu persis soal ini. Makanya, jangan heran kalau dia suka tidur siang di atas kulkas yang mengeluarkan hawa hangat dari belakangnya, atau di rak paling atas yang dekat dengan langit-langit. Ini adalah cara mereka untuk berjemur dan menjaga suhu tubuh tetap ideal tanpa harus repot-repot mencari selimut. Mereka adalah ahli termodinamika alami. Jadi, selain menjadi raja dan pengintai, mereka juga adalah seorang pencari kehangatan profesional yang tahu persis di mana letak sumber panas gratis di wilayah kekuasaan mereka. Efisiensi adalah kunci. Pernah merasa butuh me time setelah seharian bekerja atau berurusan dengan banyak orang? Kucing juga sama. Rumah kita bisa menjadi tempat yang sangat sibuk dan bising. Ada suara TV, anak-anak berlarian, tamu yang datang, atau mungkin kamu sendiri yang sedang heboh bersih-bersih. Bagi kucing yang pendengarannya super sensitif, semua itu bisa sangat melelahkan dan membuat stres. Tempat tinggi menawarkan sebuah pelarian yang sempurna. Itu adalah kamar pribadi mereka, sebuah tempat menyendiri di mana mereka bisa kabur dari semua hiruk-pikuk di lantai. Di atas sana, mereka tidak akan terganggu, tidak akan ada yang menginjak ekornya secara tidak sengaja, dan mereka bisa beristirahat dengan tenang. Ini adalah cara mereka untuk recharge baterai sosial mereka. Jadi, jika kamu melihat kucingmu menyendiri di atas lemari, mungkin itu bukan karena dia sombong. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk dirinya sendiri, jauh dari kekacauan dunia manusia di bawah sana. Dasar dari sifat kucing adalah rasa ingin tahu yang tak terbatas. Mereka harus tahu segalanya tentang lingkungan mereka, setiap sudut, setiap celah, dan tentu saja setiap permukaan yang bisa dipanjat. Apa ya yang ada di atas lemari itu? Apakah ada dunia lain di sana? Apakah debunya enak untuk dicium? Pikiran-pikiran seperti ini mungkin berkecamuk di kepala mereka. Memanjat adalah cara mereka untuk memuaskan rasa penasaran dan menjelajahi wilayah mereka secara 3 dimensi. Mereka tidak hanya berpikir secara horizontal, tapi juga vertikal. Setiap rak buku adalah gunung yang harus didaki. Setiap tirai adalah jaring laba-laba yang menantang. Dengan mencapai titik tertinggi, mereka mendapatkan perspektif baru tentang ruangan yang mereka tinggali setiap hari. Ini seperti membuka map baru dalam video game. Eksplorasi ini membuat hidup mereka lebih menarik dan mencegah kebosanan. Jadi, jangan marah kalau Gordonmu jadi korban, anggap saja kamu sedang memfasilitasi jiwa petualang mereka. Percaya atau tidak, mencapai tempat tinggi bisa menjadi pendorong kepercayaan diri yang besar bagi seekor kucing, terutama untuk kucing yang sifatnya pemalu atau penakut. Ketika seekor kucing berhasil memanjat ke tempat yang tinggi, itu memberinya perasaan pencapaian dan kontrol atas lingkungannya. Dari atas, dunia terlihat lebih kecil dan tidak terlalu mengintimidasi. Mereka bisa mengamati semua aktivitas dari jarak yang aman, tanpa harus terlibat langsung. Hal ini memberi mereka rasa kuasa dan kendali, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecemasan. Bagi kucing yang baru diadopsi atau yang sedang beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki akses ke ruang vertikal yang aman bisa sangat membantu proses adaptasi mereka. Ini memberi mereka tempat untuk mundur ketika merasa kewalahan, sambil tetap bisa mengamati dunia baru mereka. Ini adalah terapi psikologis versi kucing, sebuah cara untuk membangun keberanian dari atas ke bawah. Bagi kita, rumah adalah tentang luas lantai dalam meter persegi. Tapi bagi kucing, wilayah kekuasaan itu dihitung dalam meter kubik. Mereka hidup di dunia 3D, menambahkan ruang vertikal seperti cat tree, rak dinding, atau bahkan membiarkan mereka mengakses bagian atas lemari, secara efektif akan melipat gandakan luas wilayah yang bisa mereka gunakan.
Ini sangat penting, terutama untuk kucing yang tinggal di apartemen atau rumah kecil. Daripada hanya bisa berlari dari ujung ke ujung ruangan, mereka sekarang bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Ini memberi mereka lebih banyak ruang untuk bermain, menjelajah, dan beristirahat. Memperluas wilayah vertikal, mereka dapat mengurangi stres, kebosanan, dan bahkan bisa membantu mencegah masalah perilaku seperti agresivitas atau mencakar furnitur. Kamu tidak hanya memberi mereka tempat untuk nangkring, kamu memberi mereka lebih banyak tanah untuk dikuasai. Ini adalah investasi real estate yang sangat dihargai oleh sang majikan. Jangan remehkan aktivitas memanjat, itu adalah olahraga seluruh tubuh bagi seekor kucing. Proses melompat, menarik diri, dan menjaga keseimbangan di tempat tinggi melatih hampir semua otot di tubuh mereka. Ini membantu menjaga mereka tetap bugar, lincah, dan sehat. Aktivitas fisik ini juga sangat baik untuk menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, yang merupakan masalah umum pada kucing rumahan. Memanjat juga mempertajam koordinasi dan refleks mereka. Setiap lompatan adalah kalkulasi fisika yang rumit, mengukur jarak, memperkirakan kekuatan yang dibutuhkan, dan merencanakan pendaratan yang mulus. Ini adalah latihan mental sekaligus fisik. Jadi, dengan menyediakan fasilitas panjat tebing di rumah, kamu pada dasarnya memberi mereka keanggotaan gym gratis seumur hidup. Mereka bisa membakar kalori dari tuna pouch tadi malam sambil bersenang-senang. Ini jauh lebih menarik daripada disuruh lari di atas treadmill, kan? Oke. Ini mungkin terdengar konyol, tapi coba perhatikan. Kucing seringkali bertingkah seolah-olah lantai adalah lautan lava yang berbahaya. Mereka akan melompat dari sofa ke meja, ke kursi, dan seterusnya, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyentuh lantai. Ini bukan hanya permainan, ini juga berakar dari insting. Di alam liar, tanah adalah tempat di mana banyak bahaya mengintai, ular, predator, atau parasit. Dengan tetap berada di atas, mereka secara naluriah merasa lebih aman. Di rumah, lava ini mungkin berupa anjing yang sedang tidur, mainan anak-anak yang berserakan, atau sekadar preferensi pribadi mereka. Mengapa harus berjalan di lantai yang dingin dan membosankan jika kamu bisa melakukan parkur melintasi furnitur? Ini membuat perjalanan dari ruang makan ke kamar tidur menjadi petualangan yang seru. Tempat tinggi adalah pulau-pulau aman di tengah lautan lantai yang tak terduga. Salah satu hobi utama kucing adalah mengamati manusia. Kita adalah sumber hiburan utama mereka. Dari atas lemari, mereka mendapatkan kursi VIP untuk menonton drama kehidupan kita sehari-hari. Mereka melihat kita memasak, bekerja di laptop, menari-nari aneh saat tidak ada yang lihat, padahal ada, dan bahkan saat kita tidur. Ini adalah cara mereka untuk mempelajari rutinitas kita, kebiasaan kita, dan yang paling penting, kapan jadwal makan berikutnya. Mereka adalah antropolog amatir yang sedang melakukan studi jangka panjang tentang perilaku spesies manusia di habitat aslinya. Tatapan mereka dari atas itu bukan tatapan kosong, itu adalah tatapan penuh analisis dan penilaian. Mungkin mereka sedang berpikir, kenapa budakku menatap kotak bercahaya itu selama 8 jam? Aneh sekali. Posisi yang lebih tinggi memberi mereka sudut pandang yang aman dan tidak mencolok untuk melakukan riset penting ini. Seperti yang sudah kita singgung, DNA kucing domestik sangat dekat dengan kucing liar Afrika. Nenek moyang mereka ini adalah pemanjat yang sangat andal. Mereka hidup di sabana dan daerah berbatu, di mana pohon dan bebatuan tinggi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mereka memanjat untuk berburu burung dan hewan kecil lainnya, untuk beristirahat dengan aman, dan untuk mengawasi wilayah mereka dari predator seperti hiena. Jadi, ketika kucingmu memanjat cat tree setinggi 2 meter, dia sebenarnya sedang menyalurkan jiwa wildcat di dalam dirinya. Dia sedang melakukan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya selama ribuan generasi. Perilaku ini begitu mendarah daging sehingga tidak bisa dihilangkan, bahkan setelah ribuan tahun hidup bersama manusia. Ini adalah warisan genetik, sebuah gema dari kehidupan liar di padang gurun Afrika yang masih terdengar jelas di ruang tamumu. Kucing berkomunikasi banyak melalui aroma. Mereka memiliki kelenjar bau di pipi, dagu, dan bantalan kaki mereka. Ketika mereka menggosokkan diri ke suatu objek, mereka sebenarnya sedang meninggalkan kartu nama aroma mereka. Ini adalah cara mereka untuk menandai wilayah dan mengklaim kepemilikan. Nah, tempat-tempat tinggi yang strategis seperti sandaran sofa, bagian atas lemari, atau tiang cat tree adalah lokasi utama untuk meninggalkan penanda aroma ini.
Dengan meninggalkan aroma mereka di titik tertinggi, mereka menyebarkan pengumuman ke seluruh ruangan. Ini tempatku. Aroma yang berada di tempat tinggi juga lebih mudah menyebar ke seluruh ruangan melalui sirkulasi udara. Jadi, ini bukan hanya soal klaim visual, aku di sini, tapi juga klaim penciuman yang kuat dan tahan lama bagi kucing lain, atau bahkan anjing, di rumah. Ini adalah papan reklaim aromatik yang tak terlihat oleh kita. Tempat tinggi adalah benteng pertahanan dari segala hal yang menyebalkan di dunia ini. Kita sudah bahas soal vacuum cleaner, tapi daftarnya masih panjang. Mungkin ada kucing lain di rumah yang suka iseng mengganggunya saat tidur. Mungkin kamu sedang punya teman yang membawa anjing kecil yang super aktif. Atau mungkin kamu sedang mencoba memakaikannya kostum Santa yang lucu, tapi sangat ia benci. Apa solusinya? Kabur ke atas. Dengan berada di tempat yang sulit dijangkau, mereka secara otomatis menciptakan jarak aman dari sumber gangguan. Ini adalah cara mereka untuk mengatakan, tinggalkan aku sendiri, tanpa harus mendesis atau mencakar. Mereka bisa mengamati situasi dari jauh dan baru akan turun jika pantai sudah aman. Ini adalah strategi deeskalasi konflik yang sangat efektif. Jadi, jika kucingmu tiba-tiba memanjat setelah kamu melakukan sesuatu, mungkin itu adalah review negatif atas tindakanmu. Bagi banyak kucing, jendela adalah televisi mereka. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton channel alam yang menampilkan burung terbang, daun berguguran, atau orang lalu lalang. Tempat yang tinggi seringkali memberikan akses ke pemandangan jendela yang lebih baik. Misalnya, bagian atas cat tree yang diletakkan di dekat jendela, atau ambang jendela itu sendiri. Dari sana mereka mendapatkan pemandangan yang tidak terhalang oleh furnitur lain. Mereka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi sambil menonton acara favorit mereka. Ini adalah bentuk stimulasi mental yang sangat penting, terutama bagi kucing indoor. Tanpa hiburan ini, mereka bisa cepat bosan dan stres. Jadi, menyediakan tempat nangkring yang nyaman dengan pemandangan keluar adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada sutradara kecil di rumahmu. Kucing adalah makhluk yang sangat menyukai rutinitas dan prediktabilitas. Mereka merasa nyaman ketika lingkungan mereka stabil dan tidak banyak berubah. Memiliki beberapa spot favorit di tempat tinggi memberikan rasa aman dan kenyamanan psikologis ini. Mereka tahu bahwa tempat itu selalu ada untuk mereka. Itu adalah tempat tidur mereka yang konsisten, pos pengamatan mereka, dan tempat persembunyian mereka. Tidak peduli seberapa kacaunya kondisi di lantai, singgah sana mereka di atas sana akan selalu sama. Kepastian ini membantu mengurangi stres dan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka membangun asosiasi positif yang kuat dengan tempat-tempat ini. Itu bukan sekadar rak atau lemari, itu adalah rumah di dalam rumah. Sebuah jangkar emosional di dunia mereka yang seringkali membingungkan. Berada di ketinggian tidak hanya untuk melihat mangsa, tapi juga untuk menilai ancaman dengan lebih baik. Dari atas, kucing memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya yang mendekat. Mereka bisa melihat musuh, misalnya anjing tetangga yang masuk ke halaman, dari jauh, dan punya waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Tetap bersembunyi, bersiap untuk bertarung, atau mencari rute pelarian yang lebih tinggi lagi. Posisi ini memberi mereka kendali penuh atas situasi. Mereka tidak akan terkejut atau tersudutkan. Bayangkan perbedaan antara bertemu ancaman di lorong sempit versus melihatnya datang dari atas bukit. Tentu saja, yang kedua jauh lebih menguntungkan. Kemampuan untuk menilai situasi dari jarak yang aman ini adalah keterampilan bertahan hidup yang krusial, dan insting ini tetap berfungsi penuh bahkan di lingkungan rumah yang paling aman sekalipun. Apakah semua kucing adalah pemanjat ulung? Tidak juga. Sama seperti manusia, setiap kucing punya kepribadian dan preferensi masing-masing. Beberapa ras kucing, seperti Bengal, Abyssinian, atau Siam, dikenal sangat aktif, atletis, dan punya darah pemanjat yang kuat. Mereka akan melihat rumahmu sebagai arena panjat tebing raksasa. Di sisi lain, beberapa ras yang lebih berat dan bertubuh kekar, seperti Persia atau Ragdoll, mungkin lebih suka nangkring di tempat yang tidak terlalu tinggi, seperti di atas sofa atau tempat tidurmu. Tentu saja, kepribadian individu juga sangat berpengaruh. Ada kucing domestik biasa yang lincahnya seperti monyet, dan ada juga kucing Bengal yang lebih suka rebahan di lantai. Penting untuk mengamati kucingmu dan memahami level keatletisannya sebelum kamu memasang rak panjat sampai ke langit-langit. Meskipun memanjat adalah hal yang alami, tempat tinggi juga bisa berbahaya.
Kucing memang seringkali mendarat dengan kaki mereka, tapi mitos bahwa mereka selalu selamat saat jatuh dari ketinggian itu tidak benar. Jatuh dari tempat yang sangat tinggi bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan fatal. Pastikan area di sekitar tempat nangkring favoritnya aman. Jangan letakkan benda pecah belah atau benda tajam di bawahnya. Jika dia suka nangkring di dekat jendela, pastikan jendela dan balkon memiliki pengaman yang kuat. Periksa juga stabilitas furnitur yang sering ia panjat. Lemari buku yang goyang bisa sangat berbahaya. Menyediakan jalur turun yang aman juga penting. Kadang kucing bisa naik, tapi bingung bagaimana cara turunnya. Sebuah cat tree atau beberapa rak bisa menjadi tangga yang aman bagi mereka. Jadi, bagaimana cara kita sebagai budak yang baik memfasilitasi hobi sang majikan ini? Caranya gampang, sediakan ruang vertikal yang aman dan menarik. Investasi terbaik adalah sebuah cat tree yang tinggi dan kokoh, dengan beberapa platform dan tempat persembunyian. Letakkan di dekat jendela untuk hiburan maksimal. Kamu juga bisa memasang rak-rak khusus kucing di dinding, cat shelves, menciptakan jalan tol di atas ruangan. Ini tidak hanya membuat kucingmu bahagia, tapi juga bisa menjadi elemen dekorasi yang unik. Kosongkan 1 atau 2 rak di lemari bukumu khusus untuknya. Yang penting adalah memberinya pilihan. Dengan menyediakan singgasana yang legal dan dirancang khusus untuknya, kamu bisa mengurangi kemungkinan dia memanjat tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti meja makan atau kitchen counter. Ini adalah situasi menang-menang untuk semua pihak. Nah, itu dia teman-teman. Misteri kucing Spider-Man akhirnya terpecahkan. Jadi, sekarang kalian tahu, saat Anabul kesayanganmu memandangmu dari atas kulkas, itu bukan sekadar tingkah iseng. Di dalam kepala mungilnya, sedang terjadi perpaduan kompleks antara insting predator purba, kebutuhan akan rasa aman, strategi penguasaan wilayah, dan mungkin sedikit keinginan untuk mencari spot paling hangat di rumah. Dia sedang menjadi dirinya yang paling sejati, seorang raja, seorang pemburu, seorang pengamat, dan seorang pencari kenyamanan. Dia sedang menjadi kucing. Jadi lain kali kamu melihatnya di atas sana, jangan diomelin. Coba berikan senyuman, atau mungkin anggukan hormat kepada sang penguasa. Karena pada akhirnya, terlepas dari semua tingkah laku mereka yang kadang bikin kita pusing 7 keliling, kita sangat mencintai makhluk agung yang mengizinkan kita tinggal di rumah mereka ini, kan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini dan merasa jadi lebih paham bahasa kucing, jangan lupa tekan tombol like, subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya, dan bagikan video ini ke temanmu yang juga punya bos di rumah. Pertanyaan terakhir untuk kalian, di mana tempat nangkring paling aneh yang pernah kamu temukan kucingmu? Ceritain di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.